Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Baik, jika sudah, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Siapa yang tahu apa itu rukun iman? Ibu akan menjelaskan apa itu rukun iman. Iman sendiri artinya percaya dan yakin. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, iman itu tidak hanya terucap di lisan saja, tetapi juga harus diyakini dengan hati. Nah, rukun iman ada 6. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Baik, yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi serta alam semesta. Yang kedua, kita harus iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Baik, yang pertama, kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah artinya beriman kepada Allah, kita harus meyakini dan percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Kalian boleh lihat nih pemandangan yang ada di gambar. Semua ini adalah ciptaan Allah. Dari gunung, pohon, sungai, laut, rumput-rumput itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, lalu kita harus mengimani nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Ada berapa kemarin Asmaul Husna? 99. Nah, kita harus percaya, kita harus yakin nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Selanjutnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja, Ibu, perintah Allah? Yang wajib banyak ya, ada sholat, puasa, zakat. Nah, itu adalah contoh dari melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya contohnya apa, Bu? Contoh menjauhi larangan Allah adalah tidak mengolok-olok teman. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Ya, mencuri. Nah, itu adalah larangan Allah. Malas belajar. Nah, itu juga larangan Allah loh. Malas menulis, itu juga larangan Allah. Allah menyukai anak yang rajin. Nah, jadi kalau kalian mau menjalankan perintah Allah, kalau kalian beriman kepada Allah, berarti kalian harus menjalankan perintah Allah. Nah, dari 3 yang Ibu sebutkan tadi adalah cara beriman kepada Allah. Jika kita sudah menjalankan ketiga ini, kita sudah beriman kepada Allah. Selanjutnya, iman kepada malaikat. Nah, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Berbeda dengan kita manusia ya. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Sedangkan malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Sedangkan setan atau iblis diciptakan Allah dari api. Nah, jadi malaikat ini adalah makhluk yang paling taat. Nah, malaikat adalah makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah. Kita harus meyakini adanya malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Siapa saja ya malaikat tersebut? Yang sudah tahu?
Jadi malaikat ini ada tugasnya ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah membagi rezeki. Yang ketiga ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Jadi nanti di hari kiamat, malaikat Israfil akan meniup trompet sangkakala. Yang kelima ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Lalu ada malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, jadi kalian mau dicatat sama malaikat Raqib atau malaikat Atid? Kalau ibu mau dicatat sama malaikat Raqib saja, karena malaikat Raqib mencatat perbuatan baik. Nah, kalau sudah malaikat Atid yang mencatat perbuatan kalian, berarti kalian sudah melaksanakan perbuatan yang buruk. Baik, yang ketujuh ada malaikat Mungkar dan ada malaikat Nakir. Malaikat Mungkar dan malaikat Nakir tugasnya sama ya, menanyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Siapa yang mau bertemu dengan malaikat Ridwan? Ibu juga mau. Yang kesepuluh ada malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, tadi ada 10 nama malaikat yang wajib kita imani beserta tugas-tugasnya ya anak ibu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4 macam. Yang pertama, ada kitab suci Taurat. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Nah, jadi kita diwajibkan Allah untuk beriman kepada kitab Allah. Nah, anak-anak ibu untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Hari ini tidak ada tugas dulu ya untuk akidah akhlaknya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.